Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afriyah Syafatul Amri. Saya dari kelas Product Owner dari Hacktivate, akademik dari Fresh Graduate Academy Program Digital Talent Scholarship yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan final project kedua saya dari kelas Product Owner, yang mana di sini saya akan mempresentasikan lagi final project saya yang judulnya ini Let's Healin. Nah, seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, Let's Healin ini merupakan sebuah akronim dari Low Budget Tribe Sightseeing Holiday Exploration All Local Indonesia. Yang mana di sini tuh liburan murah, murah, liburan keliling Indonesia gitu. Kita keliling Indonesia. Yang pertama di sini bakal saya jelaskan untuk Let's Healin ini itu fitur dan minimum viable product dari Lens Healin itu. Apa aja sih minimum viable product ataupun feature yang bakal disediakan di Let's Healin? MVP ini berarti ini fitur awal ataupun ya bisa dikatakan ini tuh bagian penting yang bakal diluncurkan terlebih dahulu untuk Let's Healin ini. Nah, di sini ada 8 fitur yang mana untuk fitur pertama yang bakal diluncurkan itu fitur rencanamu atau halaman pilihan rekomendasi yang akan direncanakan. Jadi, ketika kita menemukan informasi terkait liburan ataupun jalan-jalan yang sudah kita pilih yang ini tuh kita inginkan untuk kita lakuin gitu. Istilah itu kita pengen liburan sesuai sama informasi yang ada di situ. Itu bisa kita atur rencananya gitu. Fitur rencanamu ini dia nanti eh, rekomendasi liburan ataupun informasi yang sudah kita pilih tadi itu bakal dimasukkan ke kalender sekaligus nanti kita bakal nentuin untuk orangnya, misalnya kita barengan nih sama temen-temen gitu kan, itu otomatis kita bisa atur jumlah orangnya gitu, siapa yang bakal ikut serta dalam sini gitu, dalam liburan yang kita lakukan ini ataupun temen kita lakukan ini ya barengan gitu kan. Terus nanti kita bakal masukin eh, notif kalender ke masing-masing anggota yang sudah kita masukin tadi gitu. Terus selain itu kita bisa memilah-milah nih. Ini kita pengen ikut cuma ada beberapa informasi di sini yang mungkin tidak kita ikuti. Misalnya kita pengen liburan lintas provinsi, kita kepengen ke pantai gitu. Nah, kebetulan di informasi itu ada rekomendasi kuliner nih. Nah, kita kepengennya nggak makan ataupun bukan nggak makan sih istilah atau istilahnya itu kulineran tapi bukan kesini, mungkin istilah itu kita udah tahu kulineran tapi bukan yang berdasarkan direkomendasi gitu, mungkin kita udah pernah ke situ dan pengen yang lain, otomatis kita nggak nganggap uh, ini bukan wishlist kita sih untuk rekomendasi kuliner yang ada di sini, kita bisa mekat atau menghapus atau tidak kita masukin ke situ informasi, jadi kita bisa memilah-milah informasi yang kita inginkan gitu istilahnya. Terus untuk fitur kedua itu pilihan kategori dan jenis pengalaman atau perjalanan ataupun liburan gitu. Sesuai dari pertemuan sebelumnya itu untuk fitur ataupun solusi yang bakal kami sediakan untuk permasalahan yang dialami pengguna itu kita bakal menyediakan pencarian dengan filter gitu. Nah, filter dan juga untuk informasi itu dalam bentuk kategori. Nah, itu tuh bagian dari fitur kedua ini gitu. Kita menyediakan pencarian dengan filter sekaligus ada kategorinya yang mana itu tuh bakal menyesuaikan pilihan yang bakal kita sediakan itu nanti si pengguna atau si user ini bakal bisa memilih mana yang mereka inginkan gitu, mana yang sesuai kebutuhan mereka, mereka kepengen liburan seperti apa, nanti ada kategorinya tinggal dipilih aja gitu. Untuk fitur ketiga itu rincian pengalaman perjalanan atau liburan dari awal berangkat hingga pulang serta total budget yang dikeluarkan oleh si kontributor. Jadi di presentasi sebelumnya saya jelaskan bahwa konsep dari less ceiling ini from user to user, yang mana kita nih sebenarnya informasi yang kita lihat di sini ini informasi yang berupa pengalaman yang sudah dilakukan oleh orang lain gitu. Dan juga kita bisa menjadi kontributor di pengalaman yang kita lakukan ini gitu, liburan yang sudah kita pernah
lakukan sebelumnya gitu, yang pernah kita ikuti gitu. Jadi selain kita jadi traveler, kita juga jadi kontributor untuk orang lain gitu, untuk traveler lain gitu. Jadi di sini rinciannya bakal banyak banget ya, sesuaikan sama pengalaman yang kita miliki gitu kan. Kita liburan yang seperti apa nanti bakal ada pilihan apa aja yang bakal kita share ke orang lain gitu. Jadi rinciannya bakal lengkap banget sesuai sama pengalaman kita sendiri yang pernah kita liburankan atau jalan-jalankan gitu. Terus fitur keempat itu menambahkan pengalaman perjalanan liburan yang telah dipilih atau yang diikuti ke dalam wishlist. Jadi mungkin sini ada perbedaan antara rencanamu. Rencanamu sini sebenarnya tabnya bakal ada dua. Tabnya wishlist ataupun yang tersimpan sama yang direncanakan. Kalau wishlist itu sebatas menyimpan saja, sedangkan kalau rencanamu kita bisa ngatur ke kalender sekaligus kalender teman-teman kita. Jadi kalau misalnya pasti nggak ada wacana-wacana lagi, itu bakal ada notif di akun kita sama akun teman-teman kita gitu. Oh ada liburan nih, ayo gas gitu. Kita atur jadwalnya gitu kan, kita masuk ke kalender. Jadi nanti kita dan teman-teman kita bakal ada notifnya gitu. Ya seperti itu. Untuk fitur kelima itu menjadi membuat pengalaman perjalanan sendiri versi kita sendiri, yang versi yang udah kita alami sebelumnya, ya kita menjadi kontributor gitu, seperti yang sudah jelasin sebelum-sebelumnya itu. Terus untuk fitur keenam itu menampilkan keterangan terkini atau informasi terbaru untuk lokasi dari tiap perjalanan yang dibuka. Keterangan terkini itu bisa cuaca atau mungkin berita. Mungkin kalau berita belum nyampe ke situ, tapi bakal kemungkinan ada berita di lokasi sekitar ya, mungkin bakal bekerja sama dengan media-media tertentu gitu kan. Cuma di sini keterangan terkini yang lebih berimpact itu lebih ke cuaca gitu kan, biasanya yang sering dialami banget. Kita udah kunjungi ke situ rupanya tiba-tiba hujan gitu, atau ya hujan atau cuaca tidak mendukung gitu. Jadi kita kira bagus cuacanya, atau kita nggak kepikiran kalau bakal hujan, rupanya hujan gitu. Atau misalnya kemarau gitu kan, kita kepengennya ke danau yang mana tiba-tiba airnya mengering gitu, berkurang intensitas airnya. Jadi kayak pengalaman kita untuk ke situ rasanya kurang gitu, atau istilahnya tuh experience kita dan juga perasaan kita jadi down gitu, makin berkurang gitu kalau karena cuaca ini. Jadi keterangan terkini atau informasi terkini itu lebih ke cuaca gitu. Tapi kalau untuk berita masih bisa, misalnya istilahnya tuh akan ada arahnya ke situ gitu. Intinya memang informasi terkini untuk lokasi itu gitu. Mereka bisa dari informasi yang ada itu mereka bisa apa namanya istilahnya menentukan keputusan yang bakal mereka lakukan selanjutnya apa berdasarkan informasi yang tersedia di situ gitu. Terus untuk fitur ketujuh itu memiliki filter pengalaman perjalanan liburan berdasarkan kategori atau pilihan yang tersedia gitu. Ini sesuai sama penjelasan di presentasi sebelumnya ya. Yang mana perencanaan filter itu bakal menyesuaikan dengan pilihan ya yang disesuaikan sama kebutuhan si pengguna ini gitu. Fitur ke-8 atau yang terakhir itu fitur diskusi untuk tiap pengalaman perjalanan liburan yang tersedia di aplikasi. Yang mana fitur diskusi ini penting gitu kan ya. Istilahnya mereka ada wadah untuk bertanya ataupun mencari tahu lebih lanjut yang sudah pernah punya pengalaman di situ, pasti bakal ada diskusi kan itu, berbagi informasi. Nah, pengguna lain yang pengen banget mencoba gitu, mereka bisa tahu gitu dari fitur diskusi ini gitu. Jadi mereka saling berbagi informasi dan yang lain bisa mengetahui, dan itu dipermudah dengan adanya informasi seperti ini. Misalnya di tempat ini, oh tempat ini ada gini-giniannya, atau misalnya ya diskusi itu tuh membantu banget lah informasinya untuk pengguna ini. Bahkan bisa ada sesi tanya jawabnya juga gitu kan. Karena emang fiturnya emang fitur diskusi kan. Tempat pengguna untuk saling tanya jawab dan saling berbagi informasi. Terus untuk backlog prioritization dari Lex Healing ini, apa sih backlog yang bakal kita prioritaskan dari pengembangan Lex Healing ini? Ini kami memakai pendekatan Moskow atau must have, should have, could have, sama won't have. Yang
Dimana untuk must have-nya itu ada beberapa, ini tergolong banyak ya. Ada register with Google, artinya kita untuk registrasi itu menggunakan akun Google. Kenapa sih harus pakai akun Google gitu? Yang pertama itu akun Google itu registrasinya simple. Kenapa? Karena kalian tidak perlu lagi mengingat email dan password kalian, mana tahu kan kalian lupa akun gitu. Jadi kita memanfaatkan registrasi dengan akun Google. Jadi kalau kalian login, tinggal manfaatkan email Google kalian aja gitu. Dan flow-nya jadi nggak banyak, alur pendaftarannya jadi nggak banyak, nggak perlu verifikasi segala macam, karena untuk verifikasi itu diserahkan sama si Google-nya ini gitu. Jadi kalian dipermudah, dan kami menyediakan ini untuk mempermudah alurnya gitu, alur registrasi, jadi tidak mempersulit pengguna. Terus complete account data gitu, yang mana setelah registrasi akun Google otomatis kami memerlukan data pengguna gitu kan untuk kebutuhan selanjutnya, yang mana kan itu bakal menjadi menyesuaikan dengan kebutuhan si pengguna. Jadi setelah registrasi pakai akun Google, nanti pengguna bakal menyelesaikan apa aja sih formulir yang bakal diisi oleh pengguna gitu. Yang selanjutnya itu login with Google, yang mana ya karena kita pakai akun Google, otomatis kita kalau login cukup pakai email Google yang sudah terlogin di perangkat kita. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan email dan password yang kita registrasi. Kalau misalnya pakai platform lain kan otomatis kalian registrasi dulu pakai email dan password kalian, mana atau kan tiap akun kalian dibedakan gitu ya. Jadi kadang bisa lupa password, kalau ini nggak perlu. Ini login with Google, tinggal klik aja auto login gitu. Terus ada search other user itinerary. Ini mencari pengalaman perjalanan pengguna lain gitu. Kita bisa mencari pencarian informasi apa sih yang udah pengguna lain alami, atau istilahnya pengalaman pengguna lain gitu, bisa kita lihat informasinya seperti apa gitu. Jadi kita bisa mengambil keputusan, wah sepertinya kita bisa berliburan dengan informasi yang ada gitu. Kita bisa mengikuti cara mereka gitu. Terus ada create on itinerary, yang mana kita bisa membuat pengalaman perjalanan kita sendiri gitu. Kita udah pernah liburan ke sini, kita udah punya pengalaman, kita berbagi ke orang lain, kita bisa membuatnya gitu. Terus ada road and vehicle use, yang mana ini bagian dari informasi pengalaman perjalanan juga, yang mana di sini ada rute seperti yang udah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, pilihan dari kendaraan dan rute perjalanan digunakan. Misalnya kalau motor rutenya gimana, mobil gimana, kalau bus gimana, bus antar kota, kan bus akap ya, antar kota, antar provinsi, itu seperti apa juga gitu. Kalau pakai kereta api seperti apa rutenya, kalau pakai pesawat gimana gitu, itu ada pilihannya gitu, ada informasi yang disediakan. Terus ada choice of vacation destination, ini pilihan dari tujuan liburan kita gitu. Tujuan liburan kita nih seperti apa, terus rekomendasi tempat spot yang bagus seperti apa, itu ada juga. Itu disediakan, istilah itu ada wadah untuk berbagi informasi. Kita bisa membagikan dan kita bisa melihat informasi dari orang lain itu yang seperti apa gitu. Terus ada detail of expense incur, atau budget, detail dari rincian budget itu gimana, total keseluruhannya gimana, itu ada gitu. Terus add itinerary to plan atau kalender. Itu kita istilahnya merencanakan. Jadi istilahnya kita udah merencanakan, itu bakal masuk ke tab rencanamu ya, direncanakan gitu. Itu masuk ke kalender, sekaligus kalender teman-teman kita gitu. Kalau misalnya kita bukan solo traveler atau istilahnya kita memang bareng teman-teman gitu, itu nanti bakal ada notif dan kita bukan wacana gitu kan, pasti ini, jadi masukin ke kalender gitu. Terus untuk short have-nya ini ada empat poin, yang mana di sini ada update account data, memperbarui data pengguna gitu. Terus ada 3 search. Yang pertama search filter by vehicle use, yang mana kita kepengen jalan-jalan yang dekat dari tempat tinggal kita. Otomatis kendaraannya kalau nggak motor, mobil, ya transportasi umum gitu kan. Nah, itu ada pilihan filteringnya. Kalau pakai ini gimana, kalau pakai motor gimana, mobil gimana, pakai kereta api gimana, bukan kereta api, misalnya pakai MRT, LRT, atau pakai KRL, atau pakai Transjakarta, ataupun pakai Ciklingko atau Mikrolet, Outlet, segala macamnya, itu gimana. Intinya transportasi umum lah gitu. Itu seperti apa, itu ada pilihannya gitu.
Jadi pengguna bisa menyesuaikan lah. Terus ada search filter by destination choice. Dimana di sini filter pilihan pencariannya berdasarkan tujuan wisata kita gitu. Yang mana kita kepengen tujuannya ke tempatnya memang titik-titiknya yang tuju, misalnya kita pengen ke Gunung Merapi gitu misalnya ya, atau pengen ke Danau Toba gitu. Itu tujuan utamanya gitu. Itu bisa difilter, ataupun kita kepengen berdasarkan apa gitu kan, berdasarkan pengennya ke Jogja nih liburan, pengen ke Bali kan, itu ada jangkauannya juga ya, itu ada filteringnya juga gitu, berdasarkan apanya itu ada. Terus filter search filter by cost range, artinya karena di sini tujuan dari Let's Chill ini bagaimana supaya minim budget liburan ke Indonesia tapi minim banget budget, jadi ada cost range-nya gitu. Jadi kita bisa cari kalau liburan dekat rumah ya 100.000 gimana sih gitu kan. Oh 100.000 cuma pengeluaran gitu. Wah gimana ya gitu. Kalau misalnya cuma 200.000 ada nggak ya kira-kira gitu kan. Ya yang deket-deket aja gitu kan, mana tahu. Oh ada banyak rupanya. Dan tempatnya juga bagus-bagus dan aku baru tahu lah ada tempat ini gitu kan. Mana tahu ada. Jadi kita bisa ngasih pilihan filternya berdasarkan ini gitu. Ya karena kita fokusnya kan low budget ya. Mana tahu kan kita pengen eh, pengen apa ya, misalnya liburan lintas provinsi gitu kan, emang tempatnya lumayan jauh gitu, tapi kita per kepala gitu kan, per kepala bisa cuma ngeluarin duit cuma 200.000 gitu untuk beberapa hari. Kok bisa gitu ya, caranya misalnya nih pakai kita iuran bareng-bareng teman-teman kita gitu ya, pasti bisa dong kita kurangin budgetnya. Ini cara apa sih gitu, nanti ada filteringnya, dan kita ya berbagi informasi yang seperti apa pengalaman orang lain seperti apa ya ada gitu. Inilah kesempatan kita untuk nge-challenge diri kita sendiri, dan bagi orang lain nge-challenge bagaimana sih liburan yang murah itu ya, kita bisa berbagi ke orang lain gitu. Ini tujuan dari Let's Chill itu sendiri. Terus good have-nya itu ada onboarding and welcoming screen. Mohon maaf, ini welcoming screen sih. Untuk onboarding ini setelah kita registrasi itu nanti kita bakal disediakan pilihan gitu, istilahnya tuh kamu tipikal orang yang seperti apa, terus kamu kepengen liburannya yang seperti apa sih, tempatnya yang seperti apa sih, kamu pilih kategorinya, tinggal pilih aja gitu mana sih yang kamu sukai, nanti otomatis pilihan rekomendasinya berdasarkan yang kamu pilih sebelumnya, walaupun kamu bisa mencari informasi di luar dari kategori itu, cuma nanti yang bakal difokuskan ya sesuai sama yang kamu pilih, itu ada di onboarding gitu. Itu memang benar-benar sesuai sama kebutuhan kamu banget lah gitu, kebutuhan si pengguna banget lah gitu. Terus ada user discussion. Ini seperti yang di penjelasan MVP tadi, itu ya pengguna bisa saling berdiskusi, tanya jawab, dan mencari informasi terkait pengalaman orang lain dalam bentuk ketikan itu seperti apa gitu. Itu ada diskusinya gitu. Tanya jawab, ada Q&A segala macamnya itu ada di user discussion ini. Terus save itinerary to wishlist ataupun tersimpan. Jadi sebelum kita rencanakan, kita simpan aja dulu gitu kan. Simpan aja dulu, mana tahu eh, dalam ya mungkin bukan dalam waktu yang dekat, atau mungkin kapan-kapan mana tahu bisa gitu kan, kita rencanakan liburan. Ya udah kita save aja dulu ya kan. Nah, itu bisa kita save ke wishlist gitu. Wishlist kita kayak pengen pengen banget nih ada informasi, ini kita nemu informasi terkait liburan atau healing-healing yang bagus nih, murah nih, atau tempatnya bagus banget loh, gas lah gitu. Kita bisa save dulu gitu. Baru kita rencanakan di fitur plan gitu. Rencanakan kalender, jadi nggak wacana lagi. Itu sih. Terus untuk one have-nya itu weather of the destination. Sebenarnya weather of destination-nya harusnya dimasukin ke must have, tapi kenapa saya masukin weather of destination atau cuaca di lokasi wisata ini ke bagian one have, karena pertama ini pasti bakal membutuhkan yang namanya kita tuh memakai data pihak ketiga, yang mana mungkin untuk awal-awal mungkin agak susah ya Let's Chill ini menyediakan
secara cepat, apa istilahnya, menyediakan terlebih dahulu fitur ini cuaca di lokasi tujuan tersebut, karena kita tahu tiap lokasi itu kan walaupun ada spot untuk pendeteksi cuaca, itu pasti yang menyediakan pihak yang berbeda-beda gitu. Otomatis kan kita bakal bekerja sama, pihaknya nggak satu pihak doang gitu, tapi pihak ketiganya ada banyak menyesuaikan ya di daerah mana gitu. Atau mungkin seberapa luas jangkauan pendeteksi cuaca oleh pihak ketiga ini gitu. Jadi karena ini butuh banyak banget kerjasama, dan ya istilahnya tuh kan kita kan memang pakai data pihak ketiga, ya ini kita masukin dulu ke one have gitu, hingga nanti kalau misalnya memungkinkan baru kita masukin ke must have. Kita ini memang perlu banget untuk pengguna gitu, karena pasti mereka pasti memang membutuhkan banget gitu, karena ya sayang aja gitu kita udah nentuin liburan atau cuaca nggak mendukung gitu, hujan gitu. Atau misalnya kita ada tempat lokasi, rupanya pas setelahnya beberapa jam setelahnya malah hujan gitu, kayak ya perasaan kita ya jadi gimana gitu kan, ambiar entah itu campur aduk gitu, aduh sayang banget gitu kan. Jadi fitur ini penting banget, jadi kita bisa perakiran cuaca, bisa tahu gitu informasi ini gitu. Ini yang penting banget bagi pengguna. Terus untuk story map dari LED Ceiling ini mungkin ini simple sih karena ini tugas ya. Ini saya bagi menjadi 2 rilisan dan 1 backlog. Untuk feature-nya saya bagi ke dalam 2 kelompok besar, yang mana di sini ada user management dan user feature. Yang mana user management ini fokus ke usernya gitu. Usernya yang berhubungan sama akun penggunanya, sedangkan user feature ini fitur yang ditujukan untuk pengguna, fitur ya. Jadi selain data-data ini masuknya ke feature, data-data pengguna maksudnya. Kalau untuk user management ini untuk data pengguna, memanajemen si penggunanya gitu. Yang mana untuk rilis satu itu yang mana bentar, yang mana untuk sebelumnya saya jelaskan dulu yang untuk user management sama user feature ini. Untuk user management ini ada 2 pembagiannya, user account sama user preference. Untuk user feature terbagi lagi menjadi 3, ada user itinerary sama itinerary detail sama search itinerary. Untuk rilisan pertama itu di user management, user account itu ada 3 feature-nya. Ada register with Google, ada complete account, sama login with Google. Untuk user preference-nya itu kosong. Untuk user feature di rilis 1, user itinerary-nya tuh ada search order user itinerary, ada create own itinerary, become a contributor, terus ada save itinerary to wishlist. Terus untuk user feature-nya di itinerary detail ada route and vehicle use, ada choice of vacation destination, sama detail of expenditure atau budget, detail of budget. Yang ketiga di search itinerary bagian user feature itu ada search filtering by vehicle use, filtering by destination choice, sama search filtering by cost range. Terus untuk rilisan keduanya, untuk bagian user management, user account-nya itu kosong. Untuk user management bagian user preference-nya di rilisan kedua itu ada 2 bagian, ada update account data sama onboarding and welcoming screen. Untuk user feature bagian user itinerary untuk rilisan kedua itu ada 2, ada add itinerary plan to calendar sama user discussion. Untuk yang itinerary detail sama search itinerary itu kosong. Terus yang terakhir backlog, itu letaknya di user feature bagian itinerary detail, yang mana di sini backlognya itu weather of destination. Untuk progress Let's Healin ini di Kanban board ini kan ada 4 bagian ya, ada backlog, ada to do, ada in progress, ada done. Yang mana backlog ini ya yang bakal dikerjakan gitu loh. Ini daftar-daftar yang memang bakal dikerjakan. To do-nya ini masuk ke yang bakal dikerjakan, karena to do ini biasanya sih
per sprint ya, karena kan ini per sprint ya, sprint 1, sprint 2, sprint 3. Untuk backlog itu dilihat dari sprint gitu. Untuk to do ini antrian untuk sprint. Dan in progress ini yang benar-benar dikerjakan, yang lagi sedang dikerjakan gitu. Dan done itu tandanya sudah selesai dikerjakan. Untuk yang done itu ada 3 yang udah kerjakan, yang udah selesai dikerjakan itu register with Google, login with Google, sama complete account data gitu. Untuk bagian in progress-nya yang lagi sedang dikerjakan itu ada search order itinerary, search order user itinerary, create on itinerary, save itinerary to wishlist, detail of route and vehicle use, choice of vacation destination, detail of expenditure atau detail of budget. Untuk to-do-nya itu ada beberapa, ini ada search filter by vehicle use, search filter by destination choice, search filter by cost range, ada update account data, ada onboarding and welcoming screen, ada add itinerary plan to calendar, sama ada user discussion. Untuk backlognya ada 1, weather off on destination. Untuk gambaran burn down chart dari Let's Healing ini kan ada sekitar 8 minggu ya. Ya bisa dikatakan kalau satu sprint 2 minggu berarti 2, 4, 6, 8 berarti ada 4 sprint. Ada sekitar 4 sprint dan tasknya juga menyesuaikan gitu. Dan ini gambaran dari burn down chart dari Let's Healing ini gitu. Untuk poin selanjutnya itu user story dari 3 fitur awal dari Let's Healing. Fitur-fitur yang memang benar-benar berimpact banget untuk Let's Healing ini gitu. Apa aja sih fitur ketiga fitur ini gitu? Fitur yang pertama ini ada pencarian filter rekomendasi pengalaman perjalanan atau itinerary berdasarkan kategori ataupun pilihan gitu. User stories-nya, sebagai pengguna, saya menginginkan fitur pencarian rekomendasi jalan-jalan ataupun liburan ataupun healing dengan pilihan yang tidak jauh dari daerah saya sekarang gitu. Nah, apa sih acceptance kriterianya gitu? Yang pertama itu harus memiliki pilihan pencarian berdasarkan cakupan daerah terkecil ya, seperti kecamatan ataupun kabupaten kota gitu. Terus harus menampilkan pilihan rekomendasi untuk radius lokasi terdekat di urutan teratas pada hasil pencarian. Untuk fitur kedua itu ada pencarian filter rekomendasi pengalaman perjalanan atau itinerary berdasarkan budget, durasi, dan jumlah orang yang melakukan perjalanan, liburan, ataupun jalan-jalan, ataupun healing. Apa sih user stories-nya gitu? Sebagai pengguna, saya menginginkan fitur rekomendasi berliburan yang minim pengeluaran bersama dengan teman-teman saya dalam rentang waktu yang tertentu agar iurannya bisa bareng-bareng gitu. Apa sih acceptance kriteria dari fitur kedua ini? Yang pertama itu harus memiliki pilihan pencarian berdasarkan rentang total budget yang harus dipersiapkan. Terus harus memiliki pilihan pencarian berdasarkan rentang durasi ataupun hari berliburan yang kita bakal lakuin itu berapa hari gitu durasinya. Terus di hasil pencarian menampilkan keterangan durasi dari rekomendasi. Terus di yang terakhir di hasil pencarian menampilkan keterangan jenis perjalanan dan rentang berapa orang yang disarankan untuk melakukan liburan berdasarkan hasil rekomendasi. Fitur yang ketiga, fitur berbagi pengalaman perjalanan itinerary ataupun menjadi kontributor. Untuk user stories-nya, sebagai pengguna, saya ingin membagikan pengalaman berliburan yang sudah sering saya lakukan, sehingga pengguna lain dapat mencoba pengalaman berliburan yang saya lakukan. Apa sih acceptance kriteria dari fitur ketiga ini? Yang pertama itu harus memiliki fitur untuk menambahkan pengalaman perjalanan atau create on itinerary. Terus di fitur atau halaman penambahan pengalaman perjalanan diberikan pilihan apa saja informasi yang bisa pengguna bagikan. Terus yang terakhir ini harus menyertakan tombol tambahkan bagian seperti pilihan yang harus dikunjungi, perlengkapan barang yang diperlukan, pilihan rute transportasi, rekomendasi penginapan, rekomendasi kuliner terdekat, dan total budget yang dikeluarkan beserta catatan tambahan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak banget kekurangan dalam penyampaian kata saya mohon maaf.
Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.